Nah, begitu sekarang kasihan ibu setengah mati. Terkeliling juga kemarin sampai bisa keliling-keliling kota Bau-Bau tidak dapat. Jadi dengan adanya SE ini kita juga akan menyampaikan hal ini teman-teman yang operator kapal penumpang ini. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pedagang sembako di Bau-Bau mengeluh sulit mendapatkan minyak di tingkat distributor untuk dijual kembali. KSOP kelas 2 Bau-Bau segera menyurati perusahaan pelayaran agar tidak lagi mewajibkan tes PCR dan antigen bagi penumpang kapal yang sudah divaksin dosis kedua dan booster. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 10 Maret 2022, bersama saya, Wode Sabaria. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, terlebih dahulu kami sampaikan update kasus COVID-19 tanah air. Pendengar, pemerintah pusat kembali melaporkan tambahan kasus COVID-19 per Rabu 9 Maret 2022 sebanyak 26.336 kasus. Penambahan ini membuat jumlah kasus COVID-19 tanah air secara total sebanyak 5.826.589 orang. Kabar baiknya jumlah kesembuhan tercatat jauh lebih tinggi sebanyak 31.705 orang, sehingga totalnya menjadi 5.258.235 orang. Sementara kasus kematian bertambah 304 hari ini, sehingga totalnya 151.135 orang. Kementerian Kesehatan juga mencatat kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan turun 5.673 orang, sehingga totalnya menjadi 417.219 orang. Selain itu, tercatat ada 23.729 suspek dan jumlah kasus positif hari ini didapatkan dari pemeriksaan 326.747 spesimen. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Pedagang sembako di Bau-Bau mengeluh sulit mendapatkan minyak di tingkat distributor untuk dijual kembali. Melonjaknya harga minyak juga santer heboh di media sosial. Mengenai hal itu, Wode Nurliani melaporkan. Sejumlah pedagang sembako di Pasar Karyanugraha Bau-Bau mengeluhkan kelangkaan minyak goreng untuk dijual kembali kepada konsumen. Bahkan beberapa toko di pasar rakyat tersebut mengaku kehabisan stok minyak untuk dijual kembali karena sulit diperoleh di tingkat distributor. Ibu Amomo salah satunya terpantau menjual minyak goreng eceran tak sampai 10 botol mini dengan harga eceran 5.000 per 200 mili dan Rp10.000 per botol ukuran 350 ml. Pada RRI, Amomo bercerita sulit mendapatkan minyak goreng di tingkat distributor. Minyak yang ia jual saat ini adalah sisa minyak goreng kemasan jergen yang ia beli dengan harga terlampau mahal di atas Rp400.000. Begitu sekarang kasihan ibu setengah mati. Terkeliling juga kemarin sampai bisa keliling-keliling kota Bau-Bau tidak dapat. Tidak dapat minyak. Kalau yang ada sekarang ini? Ada sekarang itu kemarin saya dapat kemarin dulu sore. Jadi saya ambil yang bimoli 430. Satu jergen 18 liter. Sementara salah satu warga, Pak Bidul, menyarankan pemerintah memantau langsung masuknya minyak goreng di pelabuhan agar harga tidak melonjak tajam dan mengantisipasi terjadinya kelangkaan serta penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya untuk pemerintah sebenarnya perlu ada pengecekan tiap untuk daerah setempat ya, perlu ada pengecekan langsung di pelabuhan, baru tiap kontainer minyak yang masuk tahan dulu dari semua jenis merek, umpamanya Fortune masuk, terima kabar lagi dari distributornya kita, umpamanya nama CV ini, masuk minyaknya minyak apa, tahan lagi. Jadi pas masuk pasar serentak, itu yang bisa pasar terantisipasi, itu harga-harga tidak bisa dimainkan lagi.
Pantauan RRI, pedagang lainnya juga masih terpantau menjual minyak goreng dengan harga kisaran Rp50.000 per kemasan 2 liter, bahkan di beberapa warung lainnya di atas Rp60.000. Pembahasan akan mahalnya minyak goreng juga ramai di media sosial. Netizen yang dinominasi ibu-ibu mengeluhkan kelangkaan minyak di pasar, salah satunya akun Maharani. Ia menyebutkan harga minyak goreng yang ia peroleh seharga Rp80.000 kemasan 2 liter. Bu Ade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Angka kematian ibu dan anak di Kota Bau-Bau terbilang tinggi. Hal ini pun menjadi program prioritas Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Keputusannya itu tidak 1 menit 2 menit, lama diskusinya, rembuk harus ada mertuanya dulu, harus ada orang tuanya. Ini yang bikin sangat miris. Angka kematian ibu bersalin dan bayi menjadi salah satu isu strategis yang harus segera ditekan oleh Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. Kepala Dinas Kesehatan Bau-Bau melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dr. Pangeran Abdul Aziz Salam mengatakan, angka kematian ibu dan bayi di kota pemilik benteng terluas di dunia ini masih terbilang tinggi dan terjadi di sebagian besar wilayah. Meski tidak merinci data kasus, namun persentasenya sudah mengkhawatirkan. Dari data yang ditemukan di lapangan, salah satu penyebabnya adalah keengganan masyarakat untuk melakukan persalinan di fasilitas layanan kesehatan. Masih banyak yang memilih bersalin di rumah, bahkan tanpa pendampingan bidan yang hanya mengandalkan dukun bersalin. Pangeran mengatakan bersama petugas kesehatan di puskesmas sudah gencar melakukan sosialisasi maupun advokasi kepada masyarakat, khususnya ibu hamil, untuk bersalin di Fasienkes, baik itu di puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Kenapa harus di fasilitas kesehatan? Karena di sana sudah ada alat-alat yang memadai. Kalau terjadi sesuatu keadaan emergensi, itu bisa segera ditangani atau bisa segera dirujuk. Kalau di rumah kan kita harus pulang balik, kita harus ambil alatnya ke sini, kemudian mungkin lagi jaraknya jauh dan sebagainya. Lanjut Pangeran, faktor lain adalah lambannya pengambilan keputusan dari keluarga dalam memilih tempat bersalin, sementara di sisi lain kondisi janin dalam kandungan ibu sudah harus segera mendapatkan penanganan medis. Gawat janin misalnya, janinnya sudah mulai gawat dalam kandungan, harus segera dilakukan pertolongan, tetapi masih ragu dan masih harus mengambil keputusan. Keputusannya itu tidak 1 menit 2 menit, lama diskusinya, rembuk harus ada mertuanya dulu, harus ada orang tuanya. Ini yang bikin sangat miris. Tapi kalau kita bawa juga nanti mereka tuntut, kenapa kalian mau bawa? Apa hak kalian? Dr. Pangeran menyebutkan Pemkot Bau-Bau telah mengeluarkan perda yang mengatur peran dukun bersalin dalam proses bersalin. Saat ini dukun tidak lagi diperbolehkan melakukan pertolongan, namun lebih pada pendampingan keluarga. Namun kondisinya, komitmen itu belum sepenuhnya ditegakkan. Tentu ini memang kadang menjadi dilema karena pendapatan mereka. Tetapi kami dari Dinas Kesehatan sudah memberikan juga apresiasi untuk mereka. Ada pengganti transport yang kami berikan. Kalau setiap kali mengantar, sudah siap bersalin, kami gantikan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melapor. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. KSOP kelas 2 Bau-Bau segera menyurati perusahaan pelayaran agar tidak lagi mewajibkan tes PCR dan antigen bagi penumpang kapal yang sudah divaksin dosis kedua dan booster. Mengenai hal itu, reporter RRI Bau-Bau Apriansa melaporkan. Jadi dengan adanya SE ini, kita juga akan menyampaikan hal ini, teman-teman yang operator-operator kapal. Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau segera menyurati perusahaan pelayaran agar tidak lagi mewajibkan tes PCR dan antigen bagi penumpang kapal yang sudah divaksin dosis kedua dan booster atau dosis ketiga. Kepala KSOP Bau-Bau melalui Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan, dan Patroli Hasbi mengungkapkan aturan itu sesuai Surat Edaran SE Menteri Perhubungan nomor 24 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi laut pada masa pandemi COVID-19. SE tersebut berlaku efektif mulai 8 Maret 2022 sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Jadi dengan adanya SE ini, kita juga akan menyampaikan hal ini, teman-teman yang operator-operator di mana di sini jelas
menyatakan bahwa pelaku perjalanan dalam negeri dengan yang telah mendapatkan vaksinasi dosis kedua atau vaksinasi dosis ketiga booster tidak diwajibkan menunjukkan hasil tes RT-PCR atau rapid test antigen. Dalam essay tersebut, kata Hasbi, yang masih diwajibkan menunjukkan hasil tes negatif COVID-19, yakni penumpang yang baru divaksin dosis pertama dan bagi mereka yang tidak bisa menerima vaksin karena penyakit komorbid. Tes COVID-19 dimaksud yaitu tes PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau tes antigen yang sampelnya diambil 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Lebih lanjut, Hasbi mengatakan khusus yang tidak bisa divaksin wajib juga melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. Kemudian, pelaku perjalanan dalam negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Ia menambahkan sementara bagi anak usia di bawah 6 tahun dapat melakukan perjalanan tetapi dengan pendamping perjalanan dan harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mengajak masyarakat terus budayakan gerakan masyarakat hidup sehat Germas. Kembali reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Mengubah perilaku itu kan tidak mudah ya, tidak mudah. Susah-susah gampang kita mengubah perilaku orang ini yang tadinya merokok jadikan tidak merokok, sulit sekali. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau mengajak masyarakat untuk terus membudayakan gerakan pola hidup melalui gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dr. Pangeran Abdul Aziz Salam mengatakan paradigma penyakit saat ini sudah bergeser dari penyakit menular kepada penyakit tidak menular seperti diabetes, kanker, dan jantung koroner. Hal ini dipicu dengan kebiasaan dan pola hidup masyarakat yang tidak sehat, baik itu di tempat kerja maupun di lingkungan keluarga. Itu yang memang tantangan sih, karena mengubah perilaku itu kan tidak mudah ya, tidak mudah. Susah-susah gampang kita mengubah perilaku orang ini yang tadinya merokok jadikan tidak merokok, sulit sekali. Yang tadinya cuek terhadap kesehatan jadi perhatian, itu sulit. Tapi kita terus mencoba, turun terus. Lanjut Pangeran, selain menjaga pola hidup, masyarakat juga diharapkan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, baik itu untuk mengecek tekanan darah dan gula darah, apalagi bagi mereka yang mempunyai potensi atau turunan penyakit tertentu. Kalau dia ke dokter dengan menceritakan itu, kita bisa melakukan rumusan atau mulai mempertimbangkan, ini dia tekanan darah, larinya akan kemana? Ke penyakit jantung, ke diabetes, ke ginjal, ke stroke. Jadi arah-arah yang perjalanan menuju ke sana itu bisa di-cut, karena ini potensi. Kemudian juga sama diabetes atau penyakit gula. Itu kan kita sudah berpikir, penyakit gula ini kalau dia berkembang, itu arahnya ke sini, ke sini, ke sini. Jadi kalau cepat juga datang konsul, bisa di-cut. Asupan makanan bergizi, kecukupan konsumsi buah, dan rutin melakukan gerakan fisik juga merupakan beberapa poin Germas. Poin-poinnya cukup sederhana, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang enggan untuk menerapkannya. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pedagang sembako di Bau-Bau mengeluh sulit mendapatkan minyak di tingkat distributor untuk dijual kembali. KSOP kelas 2 Bau-Bau segera menyurati perusahaan pelayaran agar tidak lagi mewajibkan tes PCR dan antigen bagi penumpang kapal yang sudah divaksin dosis kedua dan booster. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.